حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Jaryani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca kemarin disetorkan terlebih dahulu. Kemarin kita baca dua hadis. Hadis yang pertama hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kisah mengenai seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan hari kiamat tiba. Kemudian badui tadi ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Akhirnya badui tadi mengatakan, aku tidak mempersiapkan dengan persiapan yang banyak ya Rasulullah, melainkan hanya aku cinta Allah dan Rasulnya. Bayangkan persiapan yang simpel pendek tapi ternyata luar biasa. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan kepada badui tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu kisah salah seorang yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya keadaan orang yang dia itu mencintai suatu kaum tapi tidak pernah jumpa dengan kaum tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau menyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau seseorang mencintai orang-orang saleh, dia pun akan bersama orang-orang saleh. Kalau orang mencintai para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kelak di hari kiamat pun akan bersama mereka, orang yang dia cintai. Oleh karena itu ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ana ulang-ulang berkali-kali, jangan kita mencintai orang-orang kufar, mencintai para pemain sepak bola, supporter sepak bola, pemain sepak bola, nyesal nanti barakallahu fiik. Naam. Sudah datang hari kiamat, dinilai si fulan bersama si fulan, ternyata ada si fulan bersama pemain sepak bola. Allahul musta'an. Karena zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Permainan sepak bola bisa melahirkan perjudian, melahirkan pertikaian, melahirkan asabiyah fanatik terhadap kelompok tertentu sehingga terjadi pertumpahan darah. Bayangkan itu. Nah, Allahul musta'an. Ini sekedar selingan. Cintailah orang-orang saleh, cintailah para salaf, agar nanti kita juga bisa bersama mereka. Naam. Karena apa barakallahu fiik? Seseorang bersama orang yang dia cintai. Yang hafal dua-duanya setorkan secara berbarengan. Yang hafal cuma satu disetorkan setelah yang berikutnya. Tafadhalu.
Naam. Ada yang hafal satu? Tafadhal, yang hafal satu silakan, tafadhal. Bismillah. Anak Ibnu Malikin radhiyallahu anhu anna aqrabina qala li Rasulullah sallallahu Arabian. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aradtu laha qala habballahi wa rasuli qala anta ma'aman ahbabta. Muttafaqun alaih. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Awa ahabba qauman wa lam yalhaq. Naam, a'anakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis saja. Diperhatikan baik-baik. Qala al-muallif asbahullah babu fadlil hubbi fillah wal hasi alaih. Bab seputar cinta karena Allah dan dorongan serta motivasi untuk melakukan hal tersebut. Al-has itu dorongan, motivasi. Jadi keutamaan orang yang mencintai karena Allah dan motivasi serta dorongan agar kita mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena titel dan gelarnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena garis keturunannya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kecintaan yang hakiki, yang akan langgeng sampai kelak di hari kiamat, yang akan langgeng sampai nanti di akhirat. Cinta karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan, pertemanan itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa mereka membangun kecintaannya di atas apa? Ketakwaan. Di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, bukan di atas harta, bukan di atas tahta, bukan di atas wanita. Bayangkan itu. Tapi di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am, barakallahu fiik. Itulah kecintaan yang hakiki. Karena kalau orang mencintai saudaranya karena harta habis, enggak cinta lagi. Kalau orang lain mencintai saudaranya karena kedudukan, kalau dia dipecat dari kedudukannya, keluar dari perusahaannya, sudah enggak cinta lagi. Tapi kalau cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langgeng sampai nanti dari kiamat. Dan itulah yang Allah Ta'ala janjikan akan mendapatkan apa? Naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 7 orang tersebut? Di antaranya apa? Di antaranya siapa? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Coba lihat itu. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, bukan karena hartanya, bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena titel atau gelarnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Ta'ala. Coba kalau antum mundur ke belakang, hanya bayangkan saja, dulu teman kita orang awam banyak, bukan 1, 2 atau 3, banyak. Tapi kenapa sekarang kita tinggalkan? Kenapa sekarang kita lebih peduli dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena sudah beda jalur, barakallahu fiik. Kita mencintai mereka pun karena Allah, dan benci kita tinggalkan mereka karena Allah. Kan gitu. Kalau kita mau gabung lagi sama mereka, nanti gak ada bedanya. Faham ya? Cuman kita mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membangun kecintaannya di atas Al-Qur'an was sunnah karena Allah Ta'ala, bukan karena harta. Karena banyak orang yang mencintai saudaranya karena harta. Ketika saudaranya kaya dia cinta,
mendekat-dekat terus, tapi begitu harta tidak ada, saudaranya pun ditampakkan begitu saja. Tidak dia cintai. Bayangkan, karena membangun kecintaannya di atas harta. Tapi kalau membangun kecintaannya di atas al-haq, di atas ketakwaan, di jalan Allah, karena Allah, langgeng sampai nanti dari kiamat. Masya Allah. Termasuk salah satu orang yang mendapatkan apa tadi? Naungan. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari tersebut bukan main-main. Hari yang penuh dengan keseriusan. Serius. Hari yang penuh dengan kefokusan, fokus di situ. Paham ya? Karena masing-masing bagaimana caranya selamat dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan sejarak berapa mil? 1 mil, bayangkan itu. Kurang lebihnya 1,5 kilo. Dekat sekali jaraknya itu. Panasnya luar biasa, membutuhkan naungan. Nah, di saat itulah naungan Allah taala akan diberikan kepada salah satu di antaranya. Siapa tadi? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu, berkumpul, bersahabat karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dalam riwayat lain ada lafaz wajada bihinna gitu ya. Tapi enggak masalah pakai yang ini aja. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah, yang pertama perhatikan dulu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Muttafaqun alaih. Isma' baik-baik hadisnya ini. Nanti yang antum hafalkan cukup 1 ini, tapi dimutkinkan. Hadis ini sering terulang-ulang, barakallahu fi. Ana terjemahkan, isma' baik-baik. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Hamzah. Beliau ketika usia belia diantarkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW untuk apa? Na'am barakallahu fi, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW hingga beliau mendapatkan gelar apa? Khadimun Nabi, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya 10 tahun, bayangkan. Naam, Anas bin Malik khadimun Nabi Abu Hamzah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang mana orang, kalau 3 perkara itu ada pada diri seseorang tersebut, fi wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Bayangkan, keimanan ternyata ada rasanya. Paham ya? Keimanan ada rasanya. Dia akan mendapatkan rasa manisnya keimanan tersebut kalau ada pada dirinya 3 perkara ini. Dipahami ya? 3 perkara ini kalau ada pada diri seseorang, dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Luar biasa, masya Allah. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lihat ini, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Poin yang pertama, seseorang harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, daripada atasannya, bosnya. Jangan, harus dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Paham ya? Karena kalau cuma atasan, bosnya, itu kan manusia. Paham ya? Nah, yang enggak maksum, kemudian juga bukan pencipta, tapi Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, zat yang maha hidup. Sedangkan Rasulullah SAW adalah hamba yang Allah Ta'ala berikan apa? Keselamatan. Naam. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fiik, kadangkala mungkin orang lebih mengedepankan perintah atasan atau perintah bosnya daripada perintah Allah dan Rasulnya.
Ini realita, terbukti. Fenomena yang nyata barakallahu fi. Kadang-kala orang kerja di pabrik, di perusahaan, di kantor, bosnya bilang, bosnya cakap, ente kalau ingin naik gajinya, padamkan jenggotnya itu katanya. Paham ya? Dengan lafaz yang ekstrim kayak gitu. Nantang dia karena soalnya kaitannya gaji naik dan apa? Gaji naik dan pecat atau tidak dipecat kaitannya. Ingin naik gajinya, padamkan jenggotnya katanya. Cukur jenggotnya katanya. Ada dua pilihan. Ima dia nurut sama bosnya atasan tadi, akhirnya dia apa? Mengakhirkan Allah dan Rasulnya, atau dia memilih syariat. Paham ya? Yang taruhannya apa? Dipecat. Paham ya? Disitulah letak ujian sangat berat. Kalau orang lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, lebih mengedepankan syariat, dia lebih baik mundur, keluar, dipecat daripada mengorbankan jenggotnya. Karena pekerjaan banyak. Pekerjaan itu amrun ikhtiyari, bukan itirari. Itu pahami baik-baik. Pekerjaannya perkara yang ikhtiyari, pilihan manusia, bukan paksaan. Antum kerja dipaksa? Tidak. Pilihlah pekerjaan yang aman dari kemaksiatan. Kalau orang itu paham, dia akan lebih baik mundur dipecat daripada apa? Harus mengorbankan jenggotnya. Bayangkan itu. Demi apa? Naik gaji tersebut. Jangan. Barakallahu fiik. Gaji tidak naik walaupun dia dipecat, tapi selamat dari apa? Selamat dari penyelisihan terhadap syariat. Masya Allah, seperti itu. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Itu patokannya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Bayangkan itu. Semula dia kerja di pabrik, gajinya besar, sepekan enggak banyak-banyak, cuma sepekan 5 juta. Paham ya? Contoh aja. Tapi karena taruhannya harus melanggar syariat, barakallahu fiik, dia lebih memilih mundur, dipecat daripada melanggar syariat. Akhirnya setelah dipecat, barakallahu fiik, dia jualan apa? Kentucky. Subhanallah. Nah, sedikit hasilnya tapi berkah. Jenggot tetap panjang. Berangkat pagi-pagi, sarung sirwal melekat di situ. Dia pun berani menggunakan sorban. Subhanallah. Semula kerja di mana? Semula kerja di perusahaan. Paham ya? Ini kisah yang nyata ya. Nah, masya Allah. Karena apa? Barakallahu fiik. Karena lebih memilih apa? Syariat. Daripada apa? Daripada harus melanggar syariat, kemudian gaji naik, tapi dia mendapatkan dosa di situ. Nah, ini penting sekali poin ini ya. Kalau ingin merasakan manisnya iman, poin yang pertama ini, lihat ini. Hendaknya Allah dan Rasulnya ahabba, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Penting sekali ini. Nah, barakallahu fiik. Dua pilihan, antara dia meninggalkan sholatnya tapi dapat gaji lemburan, atau dia segera sholat tapi gaji lemburan hangus. Biasanya orang kerja bangunan gitu, lemburan ini kalau kita tinggal sholat asar dikit aja udah nggak jadi, udah. Paham ya? Yaudah untuk hari ini nggak usah sholat asar lah katanya. Paham ya? Akhirnya dapat lemburan dia, tapi kan melanggar syariat. Ancamannya berat, satu sholat asar aja kalau dia meninggalkan. Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar saja, sungguh telah hancur amalannya. Bayangkan itu. Kok berani-beraninya ninggalkan sholat asar demi fulus yang sedikit itu. Paham ya? Nah, gara-gara lemburan kok ninggalkan sholat asar kan keterlaluan seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, lebih baik dia memilih untuk sholat tepat pada waktunya walaupun gajinya seperti hari-hari biasa. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Poin yang pertama perlu kita renungi. Kadang-kala kita lagi jualan apa? Cilok, Kentucky, pisang misalkan, rame-ramenya orang beli ketika sholat biasanya. Subhanallah, ujian luar biasa. Begitu ada di pemandangan Allahu Akbar, langsung orang banyak beli. Disitulah ujiannya. Antara kita melayani mereka, terlambat sholatnya, atau kita sholat tapi pemasukan tidak ada. Paham ya? Bener nggak ini seperti ini? Yang cerita banyak, ikhwah kita banyak yang cerita. Itu kejadiannya biasanya kalau jualan-jualan kayak itu, ujiannya ketika adzan masuk waktu sholat. Itu orang beli malah banyak gitu loh. Kadang seperti itu. Nah, disitulah kita diuji, milih mana gitu loh. Milih terlambat sholatnya, akhirnya apa? Nah, barakallahu fiik,
dapat uang yang sebanyak itu, atau kita lebih memilih sholat terlebih dahulu tepat pada waktunya walaupun konsumen berkurang. Paham ya? Tapi kalau kita ingat akhirat, barakallahu fiik, dunia hanya sesaat sekali saja, tinggalkan bismillah. Sholat dulu tepat pada waktunya, keberkahan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Paham ya? Itu benar loh, kalau antum belum nyoba ya memang belum merasakan. Tapi ikhwah yang merasakan dan terjun langsung itu seperti itu. Seringnya ujiannya itu ketika waktu sholat, seringnya itu. Yang jualan Kentucky, jualan cilok, jualan apa itu biasanya ya, itu ketika waktu sholat datang, wah rame waktu itu. Orang pada beli. Oh, bakso, mie ayam rame waktu itu. Nah, Allah musta'an. Kita kasih pilihan situ. Milih dunia atau akhirat. Kalau dia milih dunia, dapat dunianya, akhiratnya terlambat. Tapi kalau dia milih akhirat, dunia walaupun dia nggak dapat saat itu, berikutnya masih ada lagi insyaallah taala. Kan itu. Tapi akhirat dia dapatkan. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Itu kaidahnya udah, tanamkan di benak antum semuanya. Kalau di buku tulis pakai tinta hitam lah itu, tebal itu. Paham ya? Nah, biar ingat terus. Kejar akhirat, dunia menyertai. Tapi kalau ngejar dunia, kapan akhiratnya? Karena orang kadang-kadang slogannya gini. Nanti kalau ada anak-anak ada waktu luang mau ta'lim katanya. Ada waktu luang katanya. Itu keliru. Luangkan waktu untuk ta'lim. Itu kalau nunggu waktu luang, kapan luangnya? Orang kerja waktunya masya Allah ada terus. Tapi bagaimana trik yang paling tepat? Luangkan waktunya untuk ta'lim. Jangan nunggu waktu luang. Nunggu waktu luang itu sulit, benar. Paham ya? Kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Nunggu waktu luang itu sulit. Tapi luangkan waktu untuk ta'lim. Penting sekali. Nah, ikhwan fillah azza wa jalla, barakallahu fikum. Langsung kita ambil poin yang kedua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ini syahidnya. Dan hendaknya dia mencintai saudaranya, mencintai orang lain. La yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah taala. Lihat ini. Cintanya karena Allah. Bukan karena hartanya, bukan karena tahtanya, bukan karena kedudukannya. Faham? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Subhanallah, cinta karena Allah taala. Karena jarang sekali kita menjumpai yang seperti ini ya. Nah, barakallahu fi. Orang kadang cinta saudaranya karena hartanya. Ini orang kaya, masya Allah, dekat-dekat. Oh, ini muhsinin ini, didekatin. Muhsinnya melanggar apa? Syariat gak berani negur. Ternyata apa? Terbongkar kedoknya. Dai-nya ini berdakwah di bawah kekuasaan muhsinin. Ya, itu keliru besar, barakallahu fi. Mau muhsinin atau bukan muhsinin, mau dia itu orang yang suka ngasih dana atau tidak, mungkar, ingkari. Paham ya? Tapi kalau sudah berdakwah disetir sama muhsinin, di bawah kekuasaan muhsinin, udah keliru dah. Kenapa? Karena seringnya dia nggak berani negur muhsinin yang keliru tadi. Paham ya? Ittaqillah ya akhi, ente keliru ini nggak benar. Yayasan haram, nggak berani ingatkan dia. Karena kalau dia ingatkan sama muhsinin bagaimana? Disumbat nanti. Apa? Mulutnya disumbat pakai uang, diam dia, atau diancam. Hati-hati Ustaz. Kalau berani bicara masalah yayasan, pekan ini dapurnya keluar asapnya katanya. Allahul musta'an. Karena ada seperti itu, barakallahu fi wal iyad billah. Sangat memalukan dan tercela. Kalau seorang dai mendakwakan Al-Qur'an dan Sunnah, kok bisa-bisanya disetir oleh muhsinin gitu loh. Paham ya? Muhsinin bilang A, dia ikut A. Muhsinin bilang B, ikut B dia. Muhsinin keliru, enggak berani negur. Paham ya? Nanti kalau anak negur bulan ini gimana ya makannya? Bayangkan ini. Akhirnya menggantungkan rezekinya kepada muhsinin. Terkurangi, terkikislah tauhidnya di situ sudah. Allah musta'an. Tapi kalau berdakwah secara apa? Terang-terangan, tanpa ada ikatan, wala syai' la yayasan, wala muasasah, wala organisasi, wala lembaga, wala parlemen, wala muhsinin yang nyetir kita, tenang aja, bismillah. Ketika harta habis cari selesai. Ya enggak? Nah, enggak ada istilahnya yang maksa-maksa kemudian harus ngikutin, enggak ada. Itulah dakwah yang tepat, barakallahu fiik. Jangan sampai kita berdakwah disetir oleh muhsinin, itu penting sekali. Paham ya? Kita doakan muhsinin agar mendapatkan hidayah. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, barakallahu fiikum. Lihat ini. Hendaknya dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah taala, bukan karena hartanya. Karena orang kalau diuji dalam masalah harta, barakallahu fiik, itu sering kita jumpai kalau ada muhsinin atau orang kaya, dekat-dekat dia. Hayakallah,
ahlan wa sahlan. Gimana Pak, sehat Pak? Kaifa anta bi khair? Nah, nanti biar apa? Biar kecipratan, biar dikasih sama dia. Itu jangan. Ahlus sunnah, lihat poin, 2 poin ini. Ahlus sunnah tidak pernah menolak pemberian orang lain, tapi tidak melakukan 2 perkara ini. Tidak minta-minta dan tidak mengharapkan pemberian orang lain. Hadisnya siapa itu, Ihsan? Hadisnya siapa yang ahlus sunnah atau seseorang boleh menerima pemberian orang lain, tapi dengan apa? Catatan 2 ini, tidak minta-minta dan tidak mengharapkan pemberian orang lain. Kisahnya siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, idza ja'aka min hadal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musrifin fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Wahai Umar, apabila datang harta kepadamu, kamu dikasih harta tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, ambillah harta tersebut, jadikanlah milikmu atau kamu sedekahkan. Itu dalil yang sangat kuat. Boleh kita menerima pemberian orang lain, nggak ada larangan. Cuman jangan minta-minta gitu loh, dan jangan mengharapkan. Kalau kita ingin mengharapkan suatu kekayaan, mengharapkan suatu rezeki, mengharapkan suatu harta, berharaplah kepada zat yang tidak pernah mati, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup. Nah, seperti itu. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Isma' baik-baik, itu yang ketiga itu. Poin yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dalam riwayat yang lain ada tambahan ba'da an qadahullahu minhu, yang Allah Ta'ala telah mengentaskan dia dari kekufuran tersebut. Sudah dientaskan dari kekufuran menuju keislaman, namanya, maka waktu itu pula janganlah dia itu ingin kembali kepada kekufuran. Lihat ini, hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Yuqdhafa, dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Seperti itu. Inilah 3 poin, 3 kriteria orang yang akan bisa merasakan apa? Manisnya keimanan. Poin pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Poin kedua, dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Ta'ala. Poin yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia. Yang semula berada di atas kekufuran diselamatkan. Sebagaimana apa? Kalau dia benci dan tidak suka kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini yang kita baca dan nanti akan setorkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jal. Semoga semuanya bisa menghafalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.